Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya Mbak semuanya? Baik, baik. Ya, semoga baik-baik semuanya ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Mas yang telah bersedia untuk hadir dan berpartisipasi pada diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok kami ini yang akan membahas tentang HIV/AIDS. Dan tujuan dari diskusi ini tidak lain yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi program riset ini. Dan kedua yaitu mengetahui seberapa jauh pemahaman dan wawasan remaja terkait tentang HIV/AIDS. Baik, sebelum memulai kegiatan diskusi pada kali ini, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Dan selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak yang bertugas dari sini bisa minta tolong. Perkenalkan kami dari kelompok kedua, Sisi 5, Semester Masyarakat, Universitas Erlangga. Pertama, di sini ada saya, Abdullah Binti, sebagai fasilitator dan kami maju jalannya diskusi pada kali ini. Selanjutnya ada bicara dari fasilitator, Firman Rupiati sebagai nilai, Afif Wijayanti sebagai anggota, lagi saja saya, itu dari Saratna, Sabrina Salsabila, dan terakhir ada Nur Aini. Baik, tadi perkenalan dari anggota kelompok kami, mungkin bisa dilanjut dengan perkenalan dari Pak Mas beserta semuanya. Mungkin ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa sebutkan nama, asal, dan umur. Kalau aku izin perkenalannya. Perkenalkan, aku namanya Nurkhalida Putri Solihan, biasa dipanggil Salsa, asalku Jombang, Jawa Timur. Terus, apa nih selanjutnya? Oh, umurnya 20 tahun. Baik, terima kasih Mas Salsa. Ya, yang lainnya mungkin bisa berkenal. Izin perkenalan diri ya. Halo, nama saya Nabila Diatrin, saya dari alumni UPN Veteran Jakarta, umur saya 21 tahun. Salam kenal semua. Salam kenal dengan sesi selanjutnya mungkin yang lain bisa Naura mungkin bisa Ya, izin memperkenalkan nama aku Naura Sasabila, aku asalnya dari Kediri, Jawa Timur, umurku 20 tahun. Terima kasih. sebelum ada sesi India selanjutnya bisa Mbak Rohnisa mungkin bisa. Baik, izin memperkenalkan diri. Oh, umur aku 19 tahun. Terima kasih. Salam kenal Mbak Rohnisa, terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dari Mbak Enva yang bisa memperkenalkan. Ya, izin perkenalan diri. Salam kenal teman-teman semua, nama aku sesuai yang ada di layar, Anissa Snalabibah, asalnya dari Depok, Jawa Barat, umur 18 tahun. Ya, selanjutnya mungkin bisa berkenal.
Izin memperkenalkan diri, nama aku Hanifah, asalnya dari Depok, umur aku 21 tahun. Ya, selanjutnya mungkin ada yang memperkenalkan. Mungkin Mbak Eka Febrianti bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eka Fikrianti, asalku dari Blitar, umurku 20 tahun. Halo semuanya. Ini Mbak Eka. Sini. Pak, ada yang mau memperkenalkan diri lagi sebelum lanjut ke selanjutnya? Izin ya Kak, sebelumnya halo perkenalkan, nama aku Sarah Arafia, umur aku 21 tahun, asal aku dari Depok. Selamat Mas. Sudah ya bikin ya semuanya. Mungkin bisa lanjut ke pembacaan peraturan adanya disekusi pada kali kan dibacakan oleh Pak Arya Risa. Pak Arya, waktu dan bayar silakan. Di sini aku akan membacakan peraturan yang berlaku untuk panitia dan peserta. Boleh di next? Yang nomor 1, panitia masuk room Zoom 20 menit sebelum diskusi metaplan dimulai. Nomor 2, peserta masuk room Zoom 10 menit sebelum diskusi metaplan dimulai. Nomor 3, sebelum masuk room Zoom, semua diminta untuk rename menjadi nama underscore panitia atau peserta. Nomor 4, semua panitia dan peserta wajib on-cam selama diskusi dilakukan. Nomor 5, semua pihak baik peserta maupun panitia dilarang on-mic atau bersuara sebelum dipersilakan. Nomor 6, peserta wajib on-mic saat ditunjuk untuk berbicara. Nomor 7, apabila ada kendala saat on-mic atau on-cam, harus segera koordinasi. Nomor 8, peserta dimohon untuk menjawab dengan jujur, baik, dan jelas. Nomor 9, peserta dan panitia wajib bekerja sama dengan baik demi kelancaran diskusi. Dan terakhir, nomor 10, panitia dan peserta wajib mematuhi peraturan yang sudah ada. Terima kasih. Ya, agar suasana diskusi ini nantinya dapat cair, berjalan dengan tenang dan lancar. Di sini kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ayu. Mbak ini silakan. Oke, terima kasih Mas Gani. Buat para peserta jangan tegang-tegang ya, kita ice breaking dulu biar nggak tegang sebelum kita lanjut ke diskusi ya. Oke, di sini aku bakalan ngasih ice breaking satu games gitu. Nama gamesnya itu tebak gambar. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Share screen-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi di sini aku ada ice breaking ya, yakni tebak gambar. Nah, nanti slide selanjutnya ini bakalan ada kayak clue-clue tentang apa sih yang harus ditebak. Bisa penyanyi, bisa orang, ataupun bisa artis, dan lain-lain. Jadi nanti peserta cepet-cepetan ya yang jawab. Nanti moderator bantu tunjuk siapa yang jawab duluan ya buat ngasih tahu, ngasih ini, apa buat on mic. Oke, aku next slide ya untuk games pertama. Oke, ini ada clue ya, udah ada nih gambarnya. Ada angka 1, ada bendera Inggris, ada X Factor, sama ada ini petunjuk jalan. Mungkin dari peserta ada yang bisa nebak nih, siapa clue dari yang kita tebak ini. Mungkin bisa dibantu buat Mas Gani ya, nunjuk peserta. Bisa kasih reaction ataupun raise hand buat ngejawabnya gitu.
Gampang banget loh ini. Ayo, masa nggak ada yang bisa? Clue-nya ada. Clue-nya ini penyanyi, maaf. Agak error ya, maaf. Oke, aku lanjut aja ya. Mungkin ini soal pemanasan deh ya. Oke, tadi karena udah ada kesalahan teknis dari aku. Yang pertama One Direction. Oke, untuk soal selanjutnya ini soal serius ya, nggak ada salah-salah lagi. Oke, aku next. Nah, ini ada Grammy Awards, terus ada bendera Korea, terus ini ada cowok, clue-nya penyanyi. Ada yang tahu nggak nih teman-teman peserta ataupun panitia? Boleh jawab nih. Siapa nih yang bakalan jadi ini? Ayo dong, jawab dong. Masa diem-diem nih, kita lagi ice breaking loh. Yang tahu, yang suka-suka K-pop mungkin. Tahu nih pasti jawabannya. Panitia boleh ngeramein loh, nggak ngeliat aja nggak apa-apa. Daripada pesertanya nggak ada yang tahu jawab. Itu Kak ada Itu ada yang jawab di Oke, panitia aja deh kalau gitu. Bisa jawab nggak panitianya? Ini udah ada clue-nya nih, penyanyi dari Korea, terus menang Grammy Awards. Terus ini ada cowok, pasti kan banyak banget ya. Mungkin ada yang tahu. Nanti Ya, ada Kak, dari rewardnya kok. panitia itu dari peserta ada yang jawab, Kak. Iya, Sarah mana-mana? Siapa? Arafia. Kak Sarah Arafia. Iya, Oh Kak, iya, boleh. Silakan, on mic. Siapa jawabannya? Apa jawabannya kalau boleh tahu? Sarah? Iya, Kak, maaf ya, off cam. Kalau menurut aku Oke. BTS sih, Kak, soalnya ada album ya. Oke, kita lihat ya jawabannya di next slide. Apakah benar BTS? Iya, benar BTS. Sorry, tadi kamu dapat 1 poin ya, Sarah ya. Oke, aku masih punya beberapa pertanyaan lagi. Masih tebak gambar juga. Ini ada clue-nya, ada Selena Gomez, ada Yami, terus ada bendera ini juga. Terus clue-nya penyanyi pria sama ada gambar bibir. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa yang dimaksud dari clue di gambar ini? Penyanyi pria nih, terus ada Selena Gomez. Identik dengan siapa itu ya? Kalau misalnya Selena Gomez, mungkin bisa mantannya, ataupun temennya, ataupun... Oh, itu ada yang raise hand. Salsabila Nur, boleh on mic? Silakan. Justin Bieber, Kak. Oke, kita lihat apa benar Justin Bieber. Oke, bener banget Justin Bieber. Kamu dapat 1 poin ya, Salsabila. Oke, masih mau lanjut nggak nih? Aku masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oke, aku lanjut satu soal lagi ya, mungkin. Nah, ini ada clue lagi nih. Ada logonya Play Store, terus ini ada musim mungkin, terus ada tulisan My Universe sama bendera Inggris. Mungkin ada yang bisa nebak clue penyanyi selanjutnya ini siapa? Dari peserta maupun panitia. Gampang banget loh, ini udah ada kayak clue besarnya My Universe, terus logo ini tuh apa, logonya Play Store, terus ada benderanya. Mungkin ada yang bisa nebak siapa Udah ada yang jawab, jawabannya. Kak, di chat. Kak. Oh iya, di chat Nabila Adiantrin. Apa benar? Kita lihat ya Coldplay apa enggak. Oke, benar sekali kamu. Ini merupakan Coldplay ya. Jadi eh, udah sih itu aja ice breaking dari kita, dari aku sih maksudnya. Maaf ya tadi di awal-awal ada kesalahan teknis karena kebablasan. Terima kasih buat teman-teman dan panitia yang udah bersedia main sama aku walaupun bentar aja dan agak garing ya karena tebak gambar doang. Kalau misal ada tebak lagu mungkin bisa seru. Oke, dari aku segitu dulu ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. baik. Terima kasih Mbak Aini dari Jamal. Ya gitu. Bagaimana, sudah agak rileks belum Mbak semuanya? Udah belum Mbak? Jadi nanti kedong dulu. Selanjutnya masuk ke kegiatan ini. Tapi sebelum mulai diskusi, Mas diharapkan untuk dapat menjawab pertanyaan terkait TPS melalui G-Form terlebih dahulu. Jadi lebih jelasnya terkait isi G-Form, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Zain. Mbak Zain untuk waktu dan bayar. Oke, selamat malam teman-teman. Untuk pengisian G-Formnya untuk bahan diskusi malam ini udah aku kirim di kolom chat ya. Bisa diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di G-Formnya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu searching isi G-Formnya ya. Nah, ada data diri dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi dari teman-teman bisa isi dulu. Kita kasih beberapa waktu untuk mengisi pertanyaan yang ada di G-Form.
Mungkin kalau misalnya teman-teman udah ada yang selesai nih jawabnya dari semua data diri dan pertanyaan, bisa kasih reaction ya, mungkin jempol atau sudah gitu, sudah selesai gitu di kolom chat gitu. Boleh kalau semisal emang di apa tahu tentang pertanyaan-pertanyaannya singkat-singkat aja juga nggak apa-apa kalau jawabannya singkat-singkat aja. Terus kalau emang mau menjelaskan secara detail bisa juga disebutkan yang ada di pikiran terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sikom ya teman-teman semua. Gimana nih, udah pada selesai belum ngerjainnya? Boleh dong dijawab. Sudah, belum nih. Gitu. Udah, Kak. Oke, siapa tuh tadi ya? Udah, Kak. Kayak cuma 1-2 orang ya, pasti banyak yang belum berarti ya. Itu apa teman-teman? Enggak dong artinya ya. Gimana? Aku udah aman semua. Panitia yang lagi lihat di formnya nih, gimana ya? Udah respondennya udah pada jawab semua belum? Teman-teman yang di sini udah pada jawab di formnya belum? Baru 3 bahasanya sudah ada. Orang 3 nih, ayo siapa nih yang belum? Mbak nih, siapa yang belum? Boleh Tyson yang belum, biar tahu siapa yang belum. Udah ya, kayaknya udah pada jawab semua ya. Oke, udah pada jawab semua nih kayaknya. Maaf sebelumnya aku mau tanya apa suaraku udah berisik ya? Mungkin berbeda itu atau lancar-lancar aja? Lancar, Kak. Oke, thank you. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, ini di form masih 7 yang jawab. Mungkin Mbak yang belum jawab, mungkin bisa segera singkat-singkat aja nggak apa-apa. Nggak perlu yang panjang. Nah, di form udah 8 yang jawab. Selanjutnya kita akan mengkategorikan atau mengelompokkan jawaban Mbak semua yang serupa. Mungkin bisa dibantu Mbak Tiara untuk share screen. Terima kasih. Kita akan membahas pertanyaan pertama terlebih dahulu ya Pak. Yaitu apa yang kalian ketahui tentang HIV/AIDS.
Mbak Tiara mungkin saya catat. Pertanyaan 1 itu penyakit dari virus. Penyakit dari virus. Mohon maaf, bisa diulangi nggak, Kak? Kurang jelas dari saya. Penyakit dari virus. Penyakit dari virus. Siap, yang kedua jawabannya yaitu ada penyakit yang menyebabkan penurunan imun. Mungkin bisa dikasih warna yang berbeda Mbak, buat kategori. Satu yaitu penyakit menular dilakukan melalui kontak bola. Penyakit menular selanjutnya yaitu ada virus yang menyerang kekebalan tubuh. Mungkin bisa masuk kategori yang warna kuning ya. Itu juga Mbak semuanya. Kalau ini saya masukkan ke kategori yang warna apa tadi coba ya? Bukan. Menurunkan ini. Nah, yang warna hijau. Maaf. Setuju. Setuju ya? Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada penyakit menular melalui kontak seksual. Itu juga Mbak, ini saya masukkan ke kategori yang sama-sama dengan penyakit menular. Setuju. Oke, baik. Terima kasih responnya. Kemudian ada jawaban lagi yaitu tubuh tidak mampu melawan infeksi atau rusaknya CD4. Mampu melawan infeksi atau rusaknya CD4. Ya mungkin bisa itu aja. Itu mungkin saya masukkan ke kategori yang baru ya Mbak. Bagaimana pendapat Mbak sekalian atau bisa masuk ke kategori yang sebelumnya udah ada? Mungkin bisa masukkan ke kategori yang baru ya. Setuju Kak. Kemudian selanjutnya ada HIV/AIDS merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Itu ini mungkin bisa saya masukkan ke kategori yang sebelumnya sudah ada yang warna hijau kalau nggak salah. Apa setuju Mbak semuanya? Setuju Kak. Setuju. Oke, baik. Terima kasih responnya. Kemudian jawaban selanjutnya itu ada virus yang dapat menular. Untuk yang ini saya akan masukkan ke kategori warna kuning. Apakah setuju semuanya? Setuju. Semuanya. Setuju, Kak. Ya, terima kasih. Kemudian jawaban terakhir itu penyakit menular akibat serangan virus. Saya masukkan ke yang warna kuning ya, Pak. Apakah setuju semuanya? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama sudah selesai. Mungkin akan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Dengan pertanyaan bagaimana cara mencegah HIV/AIDS. Aku
aku izin masuk ya Mas Gani sebelumnya, mohon maaf. Mungkin Oh ya, mungkin. Mas Gani bisa membantu Mbak Tiara buat masukin beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama teman-teman semua. Jadi aku izin buat ambil alih diskusinya juga. Kita karena tadi pertanyaan yang pertama udah selesai ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin nih atau sudah sesuai dengan jawaban yang dijawab waktu di G-Form tadi. Mungkin aku mengingatkan kembali ya, di sini nggak ada jawaban yang salah dan nggak ada jawaban yang benar, karena nggak ada jawaban yang salah. Jadi karena kita belajar bersama-sama. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu kan tentang bagaimana cara mencegah HIV/AIDS. Mungkin dari Mbak peserta yang ada di sini bisa bantu jawab dulu nih, atau ini mungkin jawabannya udah ada di G-Form. Siapa nih yang mau langsung konflik buat jawab pertanyaannya? Aku mau izin menjawab. Oh, boleh Mbak Salsabila. Iya. Apa nih Mbak cara mencegah HIV/AIDS itu apa? Kalau untuk cara mencegah itu, menurut aku sejauh yang aku tahu itu akarnya dari pergaulan bebas. Jadi cara mencegahnya ya membentengi diri sendiri gitu, mewanti-wanti diri sendiri buat biar terhindar dari pergaulan bebas. Setuju jawabannya Mbak Salsabila. Makasih ya Mbak untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin di sini bisa disebutin ya untuk kategori yang pertama warna kuning, yaitu menghindari seks bebas. Kita kategorikan di jawaban yang pertama. Selanjutnya mungkin ada tambahan nih selain Mbak Salsabila, bisa langsung konflik ya buat apa yang udah dijawab di G-Form sebelumnya. Aku izin jawab. Boleh Mbak Nabila. Apa nih jawabannya Mbak? Ini satu atau lebih nih? Boleh satu atau lebih? Oh, boleh lebih deh. Ya, yang pertama benar menghindari seks bebas atau pergantian pasangan. Nah, yang kedua itu udah ya. Yang kedua itu bisa tidak mengkonsumsi narkoba atau mendekati zat adiktif. Terus yang ketiga itu kalau mau hubungan seks harus menggunakan pengaman. Seperti itu. Terus untuk menghindari HIV ke penularan anak saat hamil itu bisa tidak diberikan ASI ke anaknya, gitu. Untuk meminimalisir HIV itu terjadi ke anak. Kalau dari aku. Yang terakhir tadi tidak memberikan ASI kepada anaknya. Bisa diulangi? Oke. Dan dari beberapa jawaban Mbak Nabila nih, ada yang sama ya sama kategori sebelumnya dan beberapa jawaban yang lain. Jadi untuk menghindari seks bebas, kita kategorikan yang warna kuning. Kemudian untuk tidak mengkonsumsi narkoba, karena berbeda dengan jawaban sebelumnya, jadi kita bikin kategori baru di notes yang baru ya. Mungkin Mbak fasilitatornya bisa membantu untuk mengkategorikan ya. Selain menghindari seks bebas dan mengkonsumsi narkoba nih, jawaban dari Mbak Nabila kan ada menggunakan pengaman ya saat melakukan hubungan seks. Itu karena juga berbeda dari beberapa kategori sebelumnya, jadi kita juga akan mengkategorikan di notes yang baru. Dan yang terakhir ada tidak memberikan ASI kepada bayinya. Oke, karena udah ada dua yang jawab nih, mungkin aku akan ikuti jawaban dari teman-teman ya. Selain jawaban dari Mbak Salsabila dan Mbak Nabila. Di sini yang masuk itu ada ini. Menjaga kebersihan diri dari
4 kategori yang udah ada nih, menjaga kebersihan diri masuk di salah satu dari 4 ini atau kategori baru? Bagaimana nih Bapak peserta? Ada yang bisa menjawab atau memberikan saran kalau menjaga kebersihan diri ini masuk ke kategori mana atau masuk ke kategori baru? Baru, Mbak. Dari 4 kategori yang ada. Ya? Baru kayaknya. Oke, karena menjaga kebersihan diri belum ada di notes yang lain, jadi kita pakai kategori baru buat menjaga kebersihan diri. Kemudian ada jawaban lagi, menghindari pergaulan bebas. Karena sebelumnya sudah ada, jadi kita masukkan ke kategori juga. Selanjutnya ada jawaban tidak berganti pasangan. Nah, di sini kalau tidak berganti pasangan pada 4 kategori itu masuk dalam salah satu dari 4 kategori tersebut atau masuk ke kategori baru. Bapak semuanya, mungkin Mbak Panitia juga ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak berganti pasangan itu masuk kategori mana ya? Atau buat kategori baru? Karena sudah ada ya. Sofa kuning. Oke, masuk ke kuning. Kemudian untuk jawaban selanjutnya yang masuk ke ruang kami yaitu menghindari transfusi darah pada yang menderita HIV. Menghindari transfusi darah ini Bapak semua masuk ke kategori yang mana nih untuk cara menghindari transfusi darah? Ke kategori warna kuning, hijau, biru atau pink? Mana Bapak? Atau kita bikin kategori baru? Menghindari transfusi darah dengan orang yang menderita HIV. Baru bukan, Mbak? Baru, Kak. Oke, bisa kita buat ke baru. Karena dari 4 kategori sebelumnya, dia termasuk cara mencegah yang baru kan, dari cara-cara mencegah yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, dari 5 cara mencegah yang sudah disebutkan dan dituliskan, yang mana ini hasil dari jawaban Bapak semua. Mungkin Bapak ada yang mau menambahkan nih? Apa cara mencegah HIV selain yang sudah ada di jawaban ini? Gimana, Bapak? Ada yang masih mau ditambahkan atau sudah setuju? Atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya? Boleh kasih reaction dong? Atau jawab langsung? Udah aman, Mbak. Oke, jadi dari bagaimana cara mencegah HIV/AIDS, salah satunya itu bisa dari Nabila. Katanya gini, cara mencegah itu menghindari pergantian jarum suntik secara bergantian. Nah, ini kayaknya gimana nih? Kalau menghindari pergantian jarum suntik secara bergantian itu merupakan salah satu cara mencegah pada kategori yang mana? Boleh nih Bapak yang belum ngomong sama sekali nih, Bapak peserta atau Bapak panitia mungkin. Kalau kata Mbak Nabila dan orange masuk ke kategori yang orange. Bapak yang lain setuju atau ada pendapat lain? Setuju orangnya, Mbak. Mirip-mirip. Dari fasilitatornya bisa dimasukin ke warna orange. Oke, jadi dari beberapa jawaban yang udah masuk, bagaimana cara mencegah HIV/AIDS itu salah satunya bisa menghindari seks bebas, tidak mengonsumsi narkoba, kemudian memakai pengaman saat berhubungan seks, kemudian ada jika dirinya mengidap atau sudah positif HIV, tidak memberikan untuk ibu yang sedang menyusui atau memiliki anak, tidak memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian ada lagi menghindari transfusi darah dengan orang yang menderita HIV.
Selain itu juga ada menghindari menggunakan jarum suntik secara bergantian. Oke, dari cara mencegah ini ada yang mau ditambahin nggak dari Bapak peserta atau sudah setuju dengan jawaban-jawaban yang ada di jawaban ini? Boleh jawab, boleh kasih reaction. Setuju nggak? Setuju. Aku mau. Setuju. Setuju, Mbak. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya atau Boleh, Mbak, untuk lanjut. Oke, kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sikap Anda apabila mengetahui ada orang sekitar yang terkena HIV? Karena kita tanya dulu kali ya ke Mbak peserta yang lain selain Mbak Salsabila dan Mbak Nabila nih yang aktif banget dari tadi. Mungkin dari Mbak Hanifah. Halo Mbak Hanifah, bisa on cam atau ya Kak. Ya. Mbak Hanifah, aku mau tanya nih, bagaimana sikap Mbak Hanifah apabila mengetahui ada orang sekitar yang terkena HIV? Gimana nih Mbak? Kalau dari aku sendiri untuk sikap apabila ada seseorang sekitar aku yang mengalami HIV atau AIDS, mungkin untuk tidak menjauhinya ya Kak, atau malah menghindari orang tersebut. Karena kalau misalkan kita menghindari orang tersebut, malah nantinya mereka merasa terintimidasi sama sekitarnya dan malah makin memperburuk keadaan dia sendiri. Apalagi kalau misalkan kita menjauhinya, dia akan merasa kayak nggak punya semangat hidupnya lagi. Berarti intinya itu kita nggak boleh menjauhi dia ya, agar tidak merasa terhibur. Ini fasilitatornya bisa kalau itu jawaban dari Bapak. Sebelumnya makasih ya Mbak Hanifah. Dari Bapak yang dari Mbak Naura, Mbak Eka, Mbak Putri, Mbak Anissa, gimana nih Mbak sikap kalian ketika mengetahui ada orang yang terkena HIV/AIDS? Aku izin berpendapat ya. Boleh. Menurut aku sikap yang bisa aku lakuin kalau misal ada orang sekitar yang kena HIV/AIDS ini tuh kayak ngasih dukungan emosional gitu. Jadi dia nggak ngerasa sendirian, terus juga lebih semangat gitu ngejalanin kehidupannya gitu, kayak juga ngasih tahu orang sekitar buat nggak ngucilin dia gitu. Jadi singkatnya itu kita memberikan dukungan emosional ya, motivasi, ditemani. Benar nggak? Iya benar begitu. Kalau memberikan dukungan emosional sama kategori yang tidak menghindari, ini kita jadikan dalam satu kategori atau kita bikin kategori baru selanjutnya? Menurut baru Kak. Oke, bisa kita bikin ke kategori baru ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin aku akan nyebutin jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Sikap yang lain dari teman-teman itu tidak mendiskriminasi atau berlaku sewajarnya dan tidak membuli. Kalau tidak membuli dan tidak mendiskriminasi ini masuk di kategori yang mana ya, Mbak? Ada yang mau bantu jawab? Yang kuning bukan, Mbak? Yang kuning. Oke, kita masukkan yang kuning ya. Karena kan hampir sama nih ya sikapnya, tidak menghindari atau tidak mendiskriminasi. Kemudian ada nih jawaban selanjutnya, yaitu memberikan edukasi terkait HIV agar orang tersebut mengetahui terkait HIV. Memberikan edukasi dari dua kategori ini. Kalau memberikan edukasi, kita bikin baru atau kita masukin ke dua kategori sebelumnya? Baru. Oke, kita bikin baru ya. Katakan itu sikap yang berbeda ya dari dua kategori sebelumnya. Kemudian ada lagi nih, selain memberi edukasi, memberi dukungan emosional, bersikap tenang. Ada jawaban baru dari teman-teman yang lain, yaitu bersikap tenang. Kalau bersikap tenang ini masuk ke kategori yang mana? Sikap tidak mendiskriminasi, atau sikap memberi dukungan emosional, atau memberikan edukasi. Gimana nih Bapak peserta yang lain? Kita masukkan hijau, Mbak. Hijau. Yang hijau. Yang hijau ya? Ya. Oke, kita masukin ke yang hijau dulu untuk
cara untuk sikap yang bersikap tenang. Ada juga ini jawaban dari teman-teman yang lain, yaitu tidak mengucilkan dan tetap memberikan dukungan secara emosional agar penderita tetap semangat menjalani hidupnya. Kalau tidak mengucilkan nih, kita masukin ke kategori yang sudah ada atau membuat kategori baru untuk sikap kita apabila ada seseorang yang mengalami dan mengidap konflik. Kategori kuning, Kak. Oke, masukkan ke kuning. Sejauh ini jawaban-jawabannya itu ada yang lain lagi nih. Ini kita bisa masukin ke kategori baru ya, berusaha menemani dan membantu agar sembuh. Mungkin itu bisa kita masukin ke kategori yang baru ya. Mungkin Mbak fasilitatornya bisa membantu masukkan untuk jawaban yang baru. Maaf Mbak, saya mungkin bisa bilang apa jawabannya? Tadi agak Berusaha menemani dan membantu agar sembuh. Itu ada dua ya berarti, berusaha menemani dan membantu agar sembuh. Kan ada dua. Apakah kita bikin kategori baru dua-duanya atau ada salah satu yang dimasukkan ke kategori yang sudah ada? Menurut Bapak peserta gimana? Mungkin yang besar ya Mas. Nah, berusaha menemani dan membantu agar cepat sembuh. Dan membantu agar sembuh. Nah, kalau kan ini ada dua jawaban. Menurut Mbak ada yang bisa dikategorikan pada kategori sebelumnya atau sama-sama untuk dimasukkan ke kategori baru? Ini sama-sama kuning campur hijau sih, Kak. Gimana ya? mungkin bisa dibuat dua jawaban itu ya. Atau mungkin bisa dibuat iya benar, atau mungkin bisa dibuat jawaban. Jadi bisa. Kan ada dua, ada tiga. Mau dimasukkan ke kategori sebelumnya atau kita bikin kategori baru? Mungkin selain Mbak Salsa nih, Mbak yang lain mau menyampaikan pendapatnya. Gimana nih Mbak Putri? Putri ada yang mau disampaikan? Mau memberi saran kalau membantu agar cepat sembuh dan berusaha menemani ini masuk pada kategori apa ya? Atau kendala jaringan ya Mbak Putri? Kayaknya masuk ke kategori yang kuning, Kak. Untuk yang mana nih? Kan ada dua nih. Yang berusaha menemani. Berusaha menemani bisa masuk ke yang kuning ya. Terus kalau untuk membantu agar sembuh? Kayaknya kalau membantu agar sembuh kategori baru deh. Mungkin bisa kita masukin ke kategori baru ya. Membantu agar geraknya itu pakai disk. Jadi ada piringan lebar ini yang banyak ya respon sikap-sikap kita kalau misalnya kita mengetahui ada seseorang yang dia ternyata mengidap HIV, ada yang nggak boleh diskriminasi, ada yang kita harus membantu dia agar cepat sembuh, kita harus dari semua kategori ini. Mungkin Bapak peserta ada yang mau nambahin lagi nih. Gimana sikap kita untuk menghadapi ketika ada seseorang di sekitar kita yang mengidap HIV. Ada nih, gak ada? Sudah cukup? Udah jadi semua. Mau nambahin deh. Oh, nambahin. Ini itu ya menjadi apa ya, aib gitu kadang ya. Jadi kalau misal ada teman kita HIV gitu mungkin nggak menyebarkan itu gitu loh. Gimana ya cara ngomongnya itu? Membantu menjaga gitu ya Mbak? Atau ya. Menjaga privasi. Menjaga privasi penderita gitu. Gimana nih ada privasi penderita? Kalau menjaga privasi penderita ini termasuk kategori yang mana nih?
atau kita buat kategori baru? Karena menurut asal tadi itu kan yang aib mungkin seperti itu. Dan kita sebagai itu tidak menyebarkan. Cuma kalau misalnya kita ada yang menyebarkan itu, sebaiknya kita harus melakukan. Jadi dari pihak kesehatan, pelayanan kesehatan kota Semarang bisa membantu untuk menangani gitu. Gimana kalau menjaga privasi kategori yang mana ya, Pak? Kalau kita Kategori baru sih, Kak. mungkin bisa dari Oke, mungkin suaraku masih terdengar jelas atau ada yang bocor ya? Jelas, Kak. Oke. Dari 5 kategori yang sudah disebutkan, ada yang mau ditambahin lagi nih atau udah cukup berbagai sikap yang sudah disebutkan itu yang menggambarkan bagaimana seseorang itu menghadapi penderita yang tidak HIV. Boleh kasih reaction ya. Kalau udah nggak ada yang ditambahin, mungkin aku kembalikan kepada Mas Gani sebagai fasilitatornya. Gimana Mas Gani? Ya udah. Baik, terima kasih banyak saya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah menjawab dan berdiskusi. Terima kasih Gani. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Zain yang telah memimpin diskusi pada kali ini. Selanjutnya yaitu ada pembacaan kesimpulan oleh Mbak Bulen, yaitu Mbak Kirana. Untuk Mbak Kirana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih fasilitator untuk kesempatannya. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi Metaplan. Untuk soal yang pertama, terdapat 3 kategori pada soal apa yang kalian ketahui tentang HIV/AIDS. Terdapat 3 kategori. Kategori pertama itu dengan warna kuning, terdapat beberapa jawaban yang intinya sama, yaitu penyakit bervirus, virus yang dapat menular, penyakit menular akibat virus, penyakit menular melalui kontak seksual, di mana inti pada kategori ini HIV/AIDS itu adalah penyakit menular atau bervirus. Kategori kedua dengan warna hijau terdapat beberapa jawaban yang intinya sama, yaitu penyakit yang menyebabkan penurunan imun, virus yang menyerang kekebalan tubuh, di mana inti pada kategori ini tuh HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Pada kategori ketiga dengan warna biru di sini terdapat 1 jawaban, yaitu tubuh tidak mampu melawan infeksi atau CD4, di mana inti pada kategori ini HIV/AIDS adalah tubuh tidak mampu melawan infeksi. Pada soal kedua terdapat 4 kategori dengan soal bagaimana cara mencegah HIV/AIDS. Kategori pertama dengan warna kuning terdapat beberapa jawaban yang intinya sama, yaitu menghindari seks bebas, menghindari pergaulan bebas, dan tidak berganti pasangan, di mana inti pada kategori ini HIV/AIDS dapat dicegah dengan menghindari pergaulan bebas. Pada kategori kedua dengan warna hijau terdapat 1 jawaban, yaitu tidak konsumsi narkoba, di mana inti kategori ini HIV/AIDS itu dapat dicegah dengan tidak mengonsumsi narkoba. Kategori kedua dengan warna biru terdapat 1 jawaban, yaitu memakai pengaman saat berhubungan seks, di mana inti dari kategori ini saat berhubungan seks. Kategori ketiga dengan warna pink, kategori keempat dengan warna pink terdapat 1 jawaban, yaitu jika positif HIV tidak memberikan ASI kepada anaknya, di mana inti pada kategori ini apabila positif HIV/AIDS tidak memberikan ASI pada anaknya. Kategori kelima dengan warna orange terdapat 2 jawaban yang intinya sama, yaitu menghindari transfusi darah dengan yang menderita, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, di mana inti pada kategori ini HIV/AIDS dapat dicegah dengan menghindari penggunaan jarum suntik dan transfer darah yang sama dengan penderita. Pada soal ketiga terdapat 5 kategori. Pada soal ini yaitu bagaimana sikap Anda apabila mengetahui ada orang sekitar yang terkena HIV/AIDS. Kategori pertama dengan warna kuning terdapat beberapa jawaban yang intinya sama, yaitu
tidak mengucilkan, berusaha menemani, di mana inti pada kategori ini tuh sikap apabila terdapat orang sekitar yang terkena HIV/AIDS itu dengan tidak menghindari penderita. Kemudian kategori kedua dengan warna hijau, terdapat beberapa jawaban yang intinya sama, yaitu memberi dukungan, bersikap tenang, di mana inti pada kategori ini sikap apabila terdapat orang yang terkena HIV/AIDS itu dengan tetap tenang dan mensupport. Kategori ketiga dengan warna biru terdapat satu jawaban, yaitu memberikan edukasi, di mana inti pada kategori ini sikap apabila terdapat orang sekitar yang terkena HIV/AIDS itu tetap memberikan edukasi. Kemudian kategori keempat dengan warna pink terdapat satu jawaban, yaitu membantu agar sembuh, di mana inti pada kategori ini sikap apabila terdapat orang sekitar yang terkena HIV/AIDS yaitu dengan membantu agar sembuh. Kemudian kategori kelima dengan warna orange terdapat satu jawaban, yaitu menjaga privasi, di mana inti pada kategori ini sikap apabila terdapat orang sekitar yang terkena HIV/AIDS yaitu dengan tetap menjaga privasi penderita HIV/AIDS. Sekian kesimpulan dari diskusi Metaplan malam hari ini. Saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih banyak Mbak Fiona atas kesimpulan dari diskusi tadi. Dan saya rasa setelah diskusi tadi, Bapak semua melalui pemahaman dan maksudnya cukup terkait tentang HIV/AIDS. Namun, pada kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tambahan terkait dengan HIV/AIDS yang akan dijelaskan oleh Mbak Sabrina dan juga Mbak Fitri. Untuk Mbak Sabrina dan Mbak Fitri, waktu dan daya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Gani. Saya izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak-Mbak semua yang sudah menjawab. Semua jawabannya itu benar, tidak ada jawaban yang salah. Saya dan Mbak Fitri hanya ingin mencoba menambah insight tentang penyakit HIV/AIDS ini. Untuk yang pertama, penyakit HIV itu tidak sama dengan AIDS karena HIV itu merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga gagal melawan infeksi. Sedangkan AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV. Jadi, orang yang sudah terkena HIV belum tentu terkena AIDS, tetapi jika terkena AIDS pasti terkena HIV karena HIV yang tidak segera diobati akan menyebabkan AIDS, sehingga pengobatan saat tertular penyakit HIV sangat penting agar tidak lebih parah menjadi penyakit AIDS. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang tanda dan gejala klinis penderita AIDS. Jadi ada 4 gejala. Yang pertama, pada umumnya tuh berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. Dan yang terakhir, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Namun, tanda dan gejala itu bisa berbeda pada setiap orangnya karena dipengaruhi oleh manifestasi khusus pada penyakit tersebut. Bisa di next. Dan berikutnya di sini ada cara penularan HIV yang terdiri dari 3 cara. Pertama, melalui hubungan seksual, yang mana merupakan cara paling umum yang sering terjadi, baik secara vaginal, oral, ataupun anal. Dan yang kedua, melalui kontak langsung dengan darah, produk darah, atau jarum suntik yang tercemar oleh HIV. Dan yang terakhir, melalui vertikal atau dari ibu hamil pengidap AIDS kepada bayinya. Untuk yang terakhir adalah pencegahan HIV/AIDS, bisa disingkat dengan ABCDEF. Untuk yang A, abstinence, yaitu jangan melakukan seks sebelum nikah. Yang selanjutnya be faithful, yaitu setia pada satu pasangan, hindari untuk berganti-ganti pasangan seks. Yang ketiga, condom use, yaitu menggunakan pengaman atau kondom saat melakukan kegiatan seksual. Yang selanjutnya ada don't share needle and drugs, jadi gunakan jarum untuk 1 kali pemakaian, jangan sampai bertukar jarum dengan orang lain, dan jangan menggunakan narkoba. Yang kelima yaitu education, cari tahu tentang HIV/AIDS itu apa, cara pencegahannya seperti apa, cara menghindari seperti apa, dan yang terakhir adalah fun, yaitu mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mbak ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Mungkin jika udah jelas bisa kasih reaction atau responnya gitu. Sudah sangat jelas, Kak. Baik, terima kasih untuk responnya, Mbak.
Mungkin jika sudah merasa jelas, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sabin dan Mbak Pria atas waktu. Kita sudah ada di ujung kegiatan atau acara pada diskusi kali ini. Mungkin kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk Mbak peserta mungkin bisa untuk Oke, untuk Mbak Eka, Mbak Hanifah, Mbak Putri, apakah masih mau on cam atau gimana? Oke, mungkin aku mau coba SS dulu ya. Siapkan dia terbaik dari Mbak-Mbak semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa ganti pose. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Mbak-Mbak semua. Saya kembalikan ke fasilitator. baik. Tadi di awal kita diawali maka untuk menjadi acara kegiatan pada malam ini kita akan berdoa lebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak-Mbak peserta semuanya telah meluangkan waktu mengikuti atau berpartisipasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok kami. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata atau kataan atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Dan sekian, saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak-Mbak semuanya. Terima kasih Kak.